tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Hah? Iri. Habib palsu, makasih ya. Kenapa lo Habib palsu? Hah? Kenapa? Di tubuh Anda. Aduh ya Allah. Kenapa kalau Habib palsu katanya? Habib ini teman-teman 11-12 dengan gurunya, yaitu Habib Rizik Syihab. Yang dimana orang ini sama-sama punya track record ngibul dan banyak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dan bahkan memiliki kesamaan pernah dipenjara. Di sini saya akan memberikan pembahasan yang sangat-sangat menarik, yang dimana orang semacam ini harus kita waspadai dan kita wanti-wanti. Karena apa? Banyak sudah rekam jejak dari orang ini ngibul secara terang-terangan, nipu secara terang-terangan, namun pengikutnya masa bodoh. Karena memang telah dibodoh-bodohi, jadi mereka masa bodoh meskipun telah ditipu dan diajarkan hadis palsu oleh Habib macam ini. Nah, sekarang coba kita simak satu lagi video dari Rizik Syihab yang dimana nggak kalah ngibul daripada ini. Nanti kita akan masuk kepada beberapa poin pembahasan tentang persamaan dari guru dan murid ini. Kita simak. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Iya. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non-muslim sudah ya turun, nolak, ancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami cegat, akan kami bunuh. Turun mereka, saudara. Sekitar 1.000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu, saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel. Saya nggak tahu ada demo. Besok paginya, saudara, acara malam pagi, datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman. Saya keluar masuk penjara. Saya sering bunuh orang. Ya sama kalau begitu. Habib Rizik juga preman, keluar masuk penjara. Kalau ukurannya jadi preman keluar masuk penjara, ya Habib Rizik juga preman kalau begitu, karena sering juga masuk penjara. Lanjut dulu. Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka, Habib. Duh, ya Datang lagi Allah. dari suku Madura, saudara. Suku Madura. Orang gak ketinggalan, saudara. Datang dari suku Madura, Habib. Habib. Saya ini dari Madura, Habib. Madura ini, Habib. Saya kira-kira ke Madura cinta Habib. Saya kira-kira ke Madura biar gak sholat, Kak. Saya juga Madura. Dan memang betul apa yang dikatakan Habib Rizik Syihab. Cinta kepada Habib. Saya juga cinta pada Habib Rizik Syihab dulu. Kan sering saya ceritakan, 7 tahun saya jadi Kibin Habib. Saya ikut-ikut demo, saya ikut kegiatan ini, dan lain sebagainya. Sampai tahun 2022, lanjut dulu. Islam diganggu, ya kita bunuh, Habib. Oh ya Allah, tak boleh seperti itu. Tidak segampang itu main bunuh-bunuhan. Tidak segampang itu bersikap seperti preman. Nggak boleh. Agama tidak mengajarkan salah dikit bunuh, senggol dikit bacok. Enggak. Kalau mengajarkan seperti itu Islam, ya nggak bakal berkembang, teman-teman. Karena apa? Nabi SAW nggak segampang itu main bacok-bacok. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ketika berhadapan dengan orang munafik, orang kafir, tidak segampang itu main bunuh-bunuhan kalau dalam rangka berdakwah. Berdakwah loh. Beda halnya apabila sudah deklarasi perang. Beda bab. Tapi kalau Rizik Syihab ceritanya lebih seru, teman-teman. Betul. Nanti malam kami akan turun, Habib. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka, Habib. Singkat cerita, malam namanya juga cerita. Saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang. Saudara, wah bawa macam-macam, yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tabligh akbar. Saya diantar rame-rame ribuan, saudara. Masuk ke dalam masjid, ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga.
Terus jadi perang. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar lagi di masjid. Habib tablik akbar aja. Kita urusannya perang di depan, Bib. Oh. Selesai ngaji. Jadi ceritanya Habib Rizik di dalam itu kajian, di luar perang, teman-teman. Saling bacok-bacokan. Saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijaga. Ini pada mau perang. Habib musuh nggak datang, Habib. Kok perang nggak jadi? Wah, ini nggak seru kalau begini, Habib. Nah, jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami. Mobil bak terbuka, saudara. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantangin perang. Ya saya tolak, nggak enak. Orang udah mau perang. Nah, nanti membuat orang jadi patah hati, betul? Betul? Betul. Saya diri di atas mobil jeep, saudara. Oke. Pakai motor, pakai mobil, saudara. Buah senjata. Polisi udah ngumpet semua, saudara. Ngumpet, polisi ngumpet, teman-teman. Gara-gara Rizik Syihab, polisi ngumpet. Dan padahal, teman-teman, setelah saya cari-cari berita tentang Rizik Syihab mau dibacok, mau dibunuh oleh orang-orang Dayak Kalimantan, ternyata kejadiannya tidak seperti yang diceritakan Rizik Syihab. Tapi namanya juga cerita, ya mungkin saya kelewatan info. Ya tinggal kalian komentar di bawah yang tahu infonya. Namun di sini kita juga akan baca komentar, ya, komentar netizen yang sudah mulai cerdas. Kira-kira percaya gak omongan Habib Rizik ini? Saya gak percaya. Ya toh dongeng. Katanya ahli agama tapi isinya gulat perang. Omdong. Enggak. Rata-rata komentarnya sudah tidak percaya, teman-teman. Unyil, gak percaya Rizik, Kang bohong. Ya, sudah merata seperti ini. Selain berbohong, juga suka mengadu rakyat Indonesia. Manusia gila ini berbahaya bagi NKRI. Ini memprovokasi antar suku. Aparat hukum, tolong yang begini ditangkap langsung karena sudah ada bukti yang jelas. Memang bukan ceramah yang ada. Ngajak rusuh jadi ditolak, saudara. Mulut besar pinter ngarang cerita. Guru dan murid, Bahar Smith dan Rizik Syihab sama, pinter juga ngarang cerita. Bahkan cerita-cerita dari Bahar Smith sudah saya berikan tantangan secara terbuka. Yang nonton sudah 4 jutaan. Namun Kang Bahar sampai hari ini, sampai detik ini, sampai video ini dibuat, dia tak berani untuk menghadapi saya secara gentle. Bertemu tatap muka, kalau memang apa yang disampaikan benar, saya yang salah, maka saya siap minta maaf. Di penjara kalau perlu. Kalau perlu memenjarakan saya siap. Tapi buktinya apa, teman-teman? Orang salah akan takut. Dan orang benar tak akan takut. Itu persamaan dari Rizik Syihab dan Bahar Smith mengalir darah Nabi. Nah, dan hal ini juga tak putus sampai di situ persamaan Bahar Smith, teman-teman. Yang pertama, berbicara masalah nasab. Rizik Syihab berbicara nasabnya tersambung kepada si Pitung, mencela-mencela. Dikit-dikit dia ngaku neneknya adalah anak kandung Pitung. Terus setelah itu mengaku bahwa neneknya sebagai cucu dari si Pitung. Setelah keduanya salah, beralih lagi pengakuannya sebagai ponaan si Pitung. Nenek saya namanya Zauja. Nah, ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Dan apakah hal seperti ini juga dilakukan oleh Bahar Smith? Juga dilakukan, teman-teman. Yang seperti ini. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Bingung. Sama-sama tukang dongeng, sama-sama ngibul.
nipu umat jatuhnya. Itu persamaan dari Bahar Smith dan Rizik Syihab yang pertama. Terus yang kedua, sama-sama toksik. Sama-sama toksik, mengucapkan kalimat kotor, kasar, jorok, bahkan provokasi. Keduanya sama-sama seperti itu. Seperti apa contohnya? Ya seperti ini. Mungkin Anda tak percaya jika seekor kera dan monyet dipersatukan akan menjadi seekor anjing. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet teriak monyet. Anjing. Tai sama juga otak dengkul, otak jelek, bejat, busuk, kurang ajar saudara. Enggak, saya enggak terima. Tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Tai. Masih kurang bukti. Jejak kriminal dari Bahar Smith dengan Rizik Syihab sama-sama banyak, dan keduanya sama-sama pernah menjalani hukuman penjara, teman-teman. Tetapi sudah terbukti seperti itu, terbukti menjadi kriminal, terbukti menjadi pembuat gaduh di Indonesia, terbukti provokasi, terbukti sama-sama melawan kepada pemerintahan. Tapi apa yang dilakukan oleh umat masih saja percaya. Karena apa? Pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, pegang tasbih, ceramah ngalur ngidul. Meskipun isinya ngibul. Sama-sama ngibul keduanya. Dan pernah saya bahas juga keduanya mengenai apa yang mereka ngibulkan. Tetapi apakah netizen yang fanatik buta kepada Rizik Syihab sadar? Belum ternyata. Masih banyak yang belum. Namun saya juga bersyukur sebagian dari mereka juga sudah banyak yang mulai sadar. Dan saya pribadi tidak akan pernah berhenti untuk memberikan pembahasan mengenai apa yang menjadi doktrin mereka selama ini sampai membuat bangsa Indonesia ini seperti bak budak bagi mereka. Ya, bak budak bagi mereka. Seperti budak lah. Kenapa bisa seperti budak? Karena apapun yang dilakukan oleh Bahar Smith, meskipun sudah nipu, membodohi, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya, menipu umat dengan membawa nama Allah dan Nabi, dibiarkan. Karena apa? Sudah menjadi tuan. Mereka dengan terang-terangan membawa nama Allah dan Nabi di dalam berdusta, tapi masih saja dimuliakan oleh umat. Ya ini namanya pantas untuk dijuluki muhibbin mereka sudah bak budak bagi mereka. Karena tak berani menegur, tidak berani meluruskan, tidak berani membantah, dan lain sebagainya. Sami'na wa ta'na mereka. Meskipun diceritakan hadis palsu, meskipun diceritakan keramat-keramat dongeng, khurafat. Jadi sebenarnya tujuan mereka di Indonesia itu apa? Klaim, selalu memberikan klaim. Kami datang ke Indonesia bukan menjajah, tapi kami datang untuk mencetak ulama dan kiai. Ulama model apa? Gulung-gulung di tanah Yaman. Ambil berkah Depu Tarim sampai berguling-guling. Mendongengkan tiang di Yaman bisa bicara. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama sampah. Mendongengkan anjing di Tarim mendapatkan keramat. Menceritakan tentang Tarim, kumisan dikit jadi wali. Kuburan di Tarim, 70 hajat bisa kabulkan doa, dan tidak tanggung-tanggung membawa nama Nabi. Itu yang Anda maksud mencetak ulama. Tak percaya Habib, kafir. Ikut Al-Quran, tak ikut Habib, sesat. Ulama model apa yang mau dicatat dengan ajaran seperti ini? Yang ada mereka taklid buta, apapun yang dilakukan oleh Habib, benar ataupun salah, jangankan benar, yang salah pun dibela mati-matian. Jadi sebenarnya PR bagi kita semua untuk menyadarkan umat yang sudah kebanyakan terdoktrin oleh mereka. Meskipun sekarang sisa 40 sampai mentok 50%. Kenapa? Separuhnya sudah tak percaya pada Habib lagi. Meskipun tersisa 40% yang masih percaya kepada Habib di seluruh Indonesia ini PR berat sebenarnya. Karena 40% itu masih fanatik buta. Perlu untuk disadarkan bagaimanapun caranya. Maka dari itu, edukasi semacam ini sangat-sangat penting. Untuk apa? Mengingatkan mereka untuk kembali dan meninggalkan ajaran Habib yang banyak takhayulnya, banyak bid'ahnya, dan banyak khurafatnya. Dan mengajak orang untuk mengagungkan kuburan. Kedombrengan, doa-doa minta hajat di kuburan. Aneh, nyeleneh, dan juga pantas untuk dijuluki sesat dan menyesatkan.